Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang elektrokimia. Yang pertama, sel volta. Kalau didefinisikan merupakan suatu sel yang mengubah menjadi energi listrik. Dan ini terjadi pada reaksi-reaksi yang spontan. Contoh pada kehidupan sehari-hari, sel volta ini sering kita gunakan pada akumulator atau bisa disebut juga dengan aki dan baterai kering, dan kemudian bisa juga dengan li-ion. Dan kemudian beberapa hal yang harus kita pahami di sel volta, nanti kita akan mengenalnya yang namanya elektroda, katoda, dan anoda. Katoda adalah kutub yang bermuatan positif atau elektroda positif, kemudian anoda adalah kutub negatif atau elektroda negatif. Agar gampang diingatkan sering disebut dengan kapan. Dan untuk katoda dilihat dari N0-nya yang besar dan kemudian yang anoda dilihat dari N0-nya yang kecil. Kemudian reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda yaitu katoda selalu reduksi sedangkan anoda selalu oksidasi. Biasanya katoda dan anoda sering disebut juga dengan karet dan anoks. Yaitu karet adalah katoda reduksi sedangkan anoks adalah anoda oksidasi. Nah, sebagai contoh pada sel volta adalah dua potensial reduksi yaitu ada Cu dan Zn. Cu memiliki E0 positif 0,34 volt dan Zn memiliki E0 negatif 0,76 volt. Dan diagram selnya bagaimana? Jadi untuk sel volta ada dua labu gelas beker yang satu terisi elektrolit anoda karena yang saya contohkan adalah Cu dan Zn. Yang mana anodanya bermuatan negatif sehingga di sini nanti anodanya itu adalah berasal dari logam Zn. Sementara untuk katoda kutub positifnya ini menggunakan logam Cu. Selanjutnya elektrolit yang digunakan di sini karena elektrodanya Zn sehingga elektrolit yang digunakan adalah Zn2+ sehingga yang tadi maka digunakan adalah ZnSO4. Ini mengandung ion Zn2+ dan ion SO2-. Sementara untuk yang elektrolit pada katoda Cu ini harus mengandung Cu2+ yang digunakan CuSO4 karena terdiri Cu2+ dan SO4 2-. Dan bagaimana reaksi yang terjadi pada anoda di sini? Ingat, anoda di sini terjadi oksidasi, maka di anoda terjadi perubahan Zn melepas 2 elektron membentuk Zn2+ ditambah dengan 2 elektrolit, maka E0-nya adalah plus 0,76 volt, yang dimana awal negatif menjadi positif. Dan reaksi pada katoda adalah Cu2+ ditambah 2 elektrolit menghasilkan Cu dengan E0-nya N0-nya plus 0,34 volt. Nah, bisa kita lihat di sini diberikan suatu jembatan garam. Jembatan garam ini fungsinya untuk menyeimbangkan muatan dari elektrolit tersebut. Ini biasa digunakan adalah kalium nitrat atau KNO3 meskipun tidak menutupi kemungkinan bisa menggunakan garam yang lain. Nah, kemudian KNO3 ini terdiri dari K+ dan NO3-. Nah, untuk notasi sel ini menunjukkan Zn menjadi Zn2+ dan Cu2+ menjadi Cu, atau untuk agar mudah mengingatnya ini menggunakan akronim. Ini Ani Ika. Ani Ika ini maksudnya adalah anoda ion dan ion katoda. Kemudian jika ditanyakan potensial selnya, maka selain menggunakan reaksi yang barusan kita bisa menggunakan cara yang lain. Jadi E0 selnya yaitu dengan menggunakan N0 katoda min dengan E0 anoda. Nah, untuk yang kedua adalah sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini adalah kebalikan dari sel volta. Sel elektrolisis suatu sel yang mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Atau sel elektrolisis ini menjalankan reaksi tidak spontan menjadi spontan dengan tambahan energi listrik. Kemudian elektrodanya katoda adalah kutub negatif sedangkan anodanya adalah kutub positif. Atau ini sering disingkat dengan kata knap. Tapi pada reaksi katoda dan anoda sama baik di sel volta atau di elektrolisis, katoda selalu reduksi sedangkan anoda oksidasi, atau bisa disebut lagi dengan kata karet dan anoks. Contoh pemanfaatan sel elektrolis dalam industri ini biasanya pada pembuatan logam natrium dengan sel down. Nah, skema ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi natrium klorida atau NaCl dalam bentuk lelehan dimasukkan ke suatu wadah dan kita tambahkan katoda berupa Fe. Dan anodanya adalah karbon jika nanti akan menghasilkan reaksi reduksi di katoda yaitu dari Na+ berubah
menjadi logam Na menjadi bentuk cairan, kemudian Cl- nya ini terjadi reaksi di anoda, yaitu mengalami oksidasi menghasilkan Cl2 ditambahkan dengan 2 elektron. Yang perlu diingat di sini bahwa anoda untuk sel elektrolisis ini bermuatan positif, sementara katodanya negatif. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan reaksi yang terjadi di katoda atau reaksi reduksi, dan bagaimana reaksi di anoda pada sel elektrolisis. Ada beberapa hal yang perlu dipahami di katoda dan di anoda dalam elektrolisis. Nah, reaksi yang pertama untuk reaksi di katoda. Katoda ini adalah reaksi reduksi yang mengalami reduksi. Apakah nanti yang elektrolisis larutan atau leburan, dan bagaimana jenis ion positifnya? Sebagai contoh, kalau bentuknya larutan dan bentuknya adalah ion positif dari logam aktif. Logam aktif di sini adalah 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+. Di sini bisa kita lihat golongan 1A yaitu Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, atau bisa disebut juga Lina, Kawin, Ruby, Cs, frustasi. Dan kemudian yang 2A adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, atau bisa juga disebut dengan beli mangga cari sirsak bawa rambutan. Nah, nanti kalau bentuknya atau larutan I-nya ini udah mengandung ion dari logam aktif, di sini maka reaksi yang terjadi di katoda adalah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Kemudian kalau dia dari logam aktif tapi bentuknya adalah lelehan atau cairan, atau misalkan yang di elektrolisis itu adalah dari logam lain baik bentuknya larutan, lelehan, atau cairan, maka yang tereduksi di katoda adalah langsung logam tersebut. Kemudian kalau misalkan yang di elektrolisis mengandung larutan asam atau mengandung H+, maka reaksi di katodanya adalah 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan gas H2 atau hidrogen. Nah, di sini adalah beberapa hal yang harus dipahami di katoda. Ingat, pada di reaksi katoda yang harus diperhatikan adalah jenis, yaitu larutan atau leburan, dan ion positifnya. Itu berasal dari mana? Apakah logam aktif atau bukan, atau malah asam? Nah, ini adalah beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan pada reaksi katoda. Sementara untuk reaksi anoda yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah jenis elektrodanya, dan yang kedua jenis ion negatifnya. Apabila elektrodanya ini inert, dengan di sini berarti dia suka bereaksi. Elektroda inert ada 3, yaitu C, Pt, dan Au, atau juga bisa disebut juga dengan karbon, kamina, dan auruf. Nah, ada beberapa hal jika elektrodanya inert. Yang pertama, kalau ion negatif mengandung oksigen, maka reaksi di anodanya 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah dengan oksigen atau O2 ditambah dengan 4 elektron. Kemudian yang kedua, misalkan di anoda itu ionnya adalah ion halida, yaitu golongan F, Cl, Br, dan I, maka reaksi di anodanya adalah 2X- menghasilkan X2 ditambah 2 elektron. Kemudian yang ketiga, kalau larutannya basah, artinya di situ anionnya adalah OH-, maka terjadi reaksi oksidasi pada OH di anoda oksidasi OH-nya adalah 4 OH- menghasilkan 2H2 ditambah O2 ditambahkan 4 elektron. Ini tadi jika elektrodanya inert. Kemudian jika elektrodanya non inert, artinya dia malah mudah bereaksi, maka yang teroksidasi adalah langsung elektrodanya, bukan anionnya lagi, bukan ion negatifnya tapi elektrodanya. Nah, elektroda itu terbuat dari logam, maka reaksi anodanya langsung oksidasi logamnya jadi logam menghasilkan Ln+ ditambah dengan N elektron.